Pernahkah kalian menonton film Free Willy? Film Free Willy merupakan film yang mengisahkan tentang persahabatan seorang anak manusia dengan hewan yang tak biasa, yaitu orca. Dalam film ini, Jesse yang merupakan seorang anak kecil yang mencoba untuk membebaskan Willy, yaitu seekor orca, dari sebuah tangki akuarium di taman hiburan. Dan akhirnya Willy pun berhasil diselamatkan ke lautan luas. Walau terlihat mampu bersahabat dengan manusia, ternyata orca memiliki julukan paus pembunuh karena mereka bisa membuat berbagai penghuni lautan menepi ketika lewat bersama kawanannya. Orca adalah salah satu spesies di dunia hewan yang telah menanamkan rasa takut di hati manusia selama berabad-abad. Orca merupakan pemuncak rantai makanan di lautan dan memiliki reputasi yang mengerikan. Mereka memiliki banyak julukan yang mengerikan, seperti ikan harimau dan pembunuh paus. Mereka tidak hanya membunuh paus, tapi juga hiu dan semua spesies di lautan. Tapi dari mana sebenarnya gelar tersebut? Pliny adalah salah satu naturalis kuno yang mendeskripsikan predator puncak di lautan ini. Dia sendiri tidak menjelaskan secara rinci seperti apa bentuk orca. Dia hanya mengandalkan deskripsi dari pelaut. Dengan reputasi yang mengerikan seperti itu, lumba-lumba orca memang memiliki banyak panggilan dari penduduk lokal yang bersentuhan dengan mereka. Dan salah satu yang paling populer adalah pembunuh paus. Julukan itu diberikan karena lumba-lumba orca dikenal oleh pelaut sebagai pemburu dan pemangsa paus yang lebih besar di dunia hewan. Pada satu titik, julukan istilah itu kemudian bergeser menjadi paus pembunuh. Orca atau paus pembunuh masuk dalam keluarga lumba-lumba atau Delphinus, bersama dengan paus pilot, lumba-lumba hidung botol, dan lumba-lumba biasa. Paus pembunuh pada dasarnya adalah lumba-lumba yang sangat besar. Nama ilmiah lumba-lumba orca adalah Orpinus orca. Nama tersebut berasal dari mitos Orcus, dewa kematian dan dunia bawah Romawi yang dikenal sebagai penghukum. Di Amerika Utara, penduduk asli Haida menyebut mereka Skana, yang merupakan setan pembunuh. Orang Aleut menyebutnya Plansati, yang berarti yang ditakuti. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri, lumba-lumba orca memang spesies yang menggemaskan di dunia hewan. Mereka memiliki tanda hitam putih yang khas dan imut. Orca memanglah merupakan hewan yang sangat berbahaya dan merupakan predator puncak. Namun reputasi mereka sebagai pembunuh manusia selalu dilebih-lebihkan. Contohnya seperti yang terjadi pada tahun 1973 saat Angkatan Laut Amerika Serikat memberikan label sangat ganas pada orca. Mereka bahkan mengklaim bahwa di setiap kesempatan orca akan menyerang manusia. Padahal nyatanya hanya ada satu kasus orca liar yang tercatat menyerang manusia. Namun berbeda di dunia penangkaran, di mana orca menunjukkan kecenderungan kekerasan terhadap pelatih saat berada di bawah tekanan. Para ilmuwan pernah menggunakan metrik yang dikenal sebagai EQ untuk menilai kecerdasan hewan. EQ juga dipergunakan untuk mengukur rasio ukuran otak hewan. Dan seperti anggota Delphinidae lainnya, orca mendapat skor sangat tinggi pada matriks ini. Penelitian juga menunjukkan bahwa otak orca dapat melakukan konvolusi atau mengombinasikan dua buah deret angka yang cukup banyak. Pada otak orca, terdapat begitu banyak neuron bermielin, sehingga memiliki kekuatan ketika otak bekerja. Orca juga disebut sebagai satu-satunya spesies selain manusia yang berevolusi tidak hanya berdasarkan genotype dan phenotype, namun juga budaya. Orca memiliki strategi dan trik berburu yang diturunkan dari generasi ke generasi lainnya. Mereka mampu akting menjadi ikan yang pingsan di daerah pantai, tetapi juga bisa berenang menyelinap untuk mengejutkan mangsanya, seperti paus lainnya.
Tak hanya itu, mereka juga menguji strategi berburu yang baru. Hal ini sempat didokumentasikan ketika mereka berenang ke dalam mulut paus biru. Bukannya mati, orka malah mengunyah lidah hewan terbesar di dunia itu. Orka mampu berbicara satu sama lain dengan panggilan seperti fluid yang khas. Uniknya, mereka seperti dialog yang berbeda dan diturunkan ke generasi berikutnya. Di setiap keluarga, induk orka mewariskan panggilan tersendiri yang ditandai dengan anak jantan dan betina. Satu keluarga orka akan bepergian dengan keluarga lainnya dan membentuk satu koloni. Sebuah hipotesis menyatakan bahwa setiap keluarga orka dalam sebuah koloni dapat ditelusuri kembali dan memiliki satu nenek moyang perempuan yang sama. Konservasi paus dan lumba-lumba atau WDC menyebut orka harus tetap sadar bahkan saat tidur. Ini karena pernapasan mereka tidak bekerja otomatis saat tidur. Jika orka tertidur lelap, mereka bisa berhenti bernafas dan mati lemas atau tenggelam. Karena itu, hanya setengah dari otak mereka untuk tidur pada satu waktu, sementara separuh lainnya tetap terjaga. Orka juga hanya menutup satu mata saat tidur. Mata kiri tertutup saat otak kanan tidur, dan sebaliknya. Kondisi ini terjadi berkala sehingga mereka mendapatkan istirahat yang cukup. Saat tidur, orka berenang sangat lambat dan mantap ke dekat permukaan air. Uni Internasional untuk Konservasi Alam mendata orka sebagai kekurangan data yang menunjukkan status kepunahannya tidak diketahui. Para ilmuwan tidak memiliki data yang memadai. Klasifikasi taksonominya tidak jelas. Meski begitu, keberadaan orka terancam oleh aktivitas perburuan manusia.